Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بعث الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الله رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته واهتدى بهدية وهدى الله بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته وكذب خبره وعيد أمره فباء بالخسران والضلال البعيد. أما بعد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah, atas inayah serta taufiknya yang telah diberikan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan yaitu kegiatan muhadharah, yang mana kegiatan ini mudah-mudahan bisa menambah di antara ilmu-ilmu kita yang kita miliki. Mudah-mudahan bisa menambah di antara pahala-pahala kita yang kita cari selama ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan serta kecintaan di antara amalan-amalan yang senantiasa kita perbuat sehari-hari dari siang maupun malam. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasul kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan sebagai umatnya yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa berharap untuk berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pagi hari ini kita akan memulai sebuah kajian kitab, dan insyaallah untuk kitab yang akan ana bahas berkenaan dengan akhlak, yaitu dari kitab Makarimul Akhlak karya Syekh Muhammad As-Saleh Al-Utsaimin, karya Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan sekilas tentang biografi beliau adalah nama asli beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin At-Tamimi. Itu diantara nama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan beliau dilahirkan di Unaizah, Arab Saudi pada tanggal 29 Maret tahun 1925. Kemudian beliau meninggal dunia di Jeddah, yaitu daerah Arab Saudi, pada tanggal 5 Januari tahun 2001 pada usianya yang ke-75 tahun. Ini merupakan di antara kelahiran
serta meninggalnya Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian karya-karya yang telah beliau tulis, yang telah beliau sebarkan kepada seluruh kaum muslimin di dunia ini adalah yang paling terkenal di antaranya adalah Al-Usul min Ilmil Usul, kemudian Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Usul Tafsir, kemudian Syarah Riyadhus Shalihin, kemudian Syarah Kitab Tauhid, kemudian Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian banyak di antara kitab-kitab yang lainnya yang tidak disebutkan di sini karena beliau banyak sekali menulis sebuah kitab, ya, beberapa kitab yang beliau sebarkan untuk kebaikan kita semua. yakni sebagai kaum muslimin, nah senantiasa kita pelajari di antara kitab-kitab yang telah dikarang maupun telah ditulis oleh para ulama kita, yakni ulama para salafus saleh. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni berkenaan dengan masalah akhlak. Dan ini juga salah satu karya beliau dinamakan dengan kitab Makarimul Akhlak. Dan penulis dari buku ini adalah bernama Khalid Abu Salih. Beliau mengambil dari daurahnya Syekh Al-Utsaimin ketika mengadakan sebuah daurah di sebuah masjid, maka beliau mengambil di antara beberapa faedah kemudian beliau tuliskan dan menjadi sebuah kitab dinamakan dengan Makarimul Akhlak. Baik, kenapa kita harus membahas tentang akhlak? Maka di sini di bagian muqaddimah mu'allif mengatakan ja'at litahutha al-muslimin alal audati ila akhlaqin nubuwati wa salafihim as-salih. Yani buku ini ditulis karena alasan yang pertama adalah untuk mengajak semua kaum muslimin supaya mereka kembali kepada akhlaknya para nabi dan akhlaknya para salafus saleh. Dan di antara mereka adalah para sahabat. Kenapa kita harus kembali kepada akhlak mereka atau kenapa kita harus merujuk kepada akhlak mereka? Karena kita telah mengetahui bahwasanya di antara akhlak-akhlak para anbiya, akhlak-akhlak para salafus saleh, mereka memiliki akhlak-akhlak yang sangat mulia. Seperti contoh yaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita yang menjadi sebuah panutan bagi kita semua. Beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Sebagaimana pada pertemuan yang telah berlalu kita sebutkan, di antaranya adalah beliau Maha Pemaaf. Artinya beliau memiliki sifat pemaaf. Walaupun kepada seorang yang menghina dia, walaupun kepada seorang yang melecehkan dia, yang merendahkan namanya, yang merendahkan kehormatannya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memaafkan kepada orang yang menghina dirinya. Kemudian di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah memiliki sifat sering mengasih dan juga sering berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Walau hatta beliau ketika masa sakit, akan tetapi kalau yang ketika itu masih ingat bahwasanya Rasulullah SAW menyimpan uang hasil dari rampasan perang, kemudian ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk diberikan kepada yang membutuhkan, di antaranya adalah para kaum fakir miskin. Kemudian di antara akhlak beliau adalah beliau memiliki sifat yaitu tulus hati kepada sang pembantu, di antaranya adalah Ummu Aiman. Dan banyak lagi di antaranya adalah akhlak-akhlak yang beliau tunjukkan yang menjadikan sebuah contoh buat kita semua supaya kita meniru di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Kemudian mu'allif mengatakan di antara tujuan yang kedua beliau membuat risalah ini adalah ja'at litubayyina 'azmatal Islam wa kamalahu wa shumuliyata ahkamihi wa tashri'atihi. Yani tujuan beliau menulis sebuah risalah ini adalah untuk menjelaskan di antara keagungan Islam, kemudian menjelaskan di antara kesempurnaan Islam,
dan luasnya hukum-hukum Islam serta syariat-syariat Islam. Jadi di sini nanti akan dibahas tentang bagaimana kita menerapkan sebuah hukum. Di antaranya ada hukum qisas, kemudian bagaimana kita menerapkan di antara hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara tujuan muallif menuliskan risalah ini juga adalah ja'at irsan min fadilati syayikhina al-fadil al-syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ilmihi ala tawjihi syababil Islam littamassuki bima ja'a fi kitabillahi ta'ala wa bima sahha min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadru al-awwal min as-sahabati wat tabi'in. Jadi di antara tujuan beliau menulis risalah ini adalah yaitu semangatnya Fadilatul Syekh Al-Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah menjaganya dan juga semoga Allah memberikan manfaat keberkahan terhadap ilmu-ilmunya, yaitu beliau mengarahkan kepada para pemuda untuk senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh kitab Allah, artinya apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian apa yang telah sahih dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari apa-apa juga yang telah dicontohkan oleh generasi awal, yakni dari para sahabat at-tabi'in maupun sahabat salafus saleh, yang mana mereka senantiasa berperilaku dengan akhlak yang baik karena mereka merupakan di antara orang-orang yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa manfaat di antara kita mempelajari ilmu akhlak? Banyak sekali di antara orang yang mempelajari di antara ilmu-ilmu yang selain ilmu akhlak. Mungkin mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang lainnya seperti ilmu bahasa, kemudian ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan IPS dan sebagainya. Banyak di antara orang-orang yang mempelajari di antara ilmu-ilmu tersebut. Bahkan mereka memiliki titel pendidikan yang sangat panjang sekali. Mungkin gelarnya sampai misalkan SPDI, MHI, atau depannya ditaruh dengan gelar doktor atau profesor, tapi mereka lupa belajar tentang akhlak. Mereka lupa belajar tentang akhlak. Maka di antara orang yang baik adalah orang yang mempelajari ilmu, kemudian dia juga senantiasa mempelajari ilmu akhlak. Jadi antara ilmu dengan akhlak itu saling berdampingan, tidak bisa dipisah. Karena orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka mereka lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Kalau kita lihat seperti contoh, misalkan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara namanya dari para kaum musyrikin ada yang bernama Abu Jahal, ada yang bernama Abu Lahab dan lain sebagainya. Mereka kita katakan orang-orang yang berilmu. Mereka memiliki strategi perang. Mereka memiliki strategi dalam hal politik, dalam hal ekonomi dan sebagainya. Namun mereka tidak memiliki akhlak. Dan akhlak mereka hanya sedikit saja yang baik. Maka ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka beliau tujuan yang paling utama adalah untuk menyempurnakan di antara akhlak manusia yang ada pada saat itu, yaitu di zaman jahiliyah. Dan kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena orang-orang pada saat itu mereka bukanlah bodoh. Mereka bukanlah tidak mengetahui di antara ilmu-ilmu yang ada pada saat itu. Namun mereka bodoh dalam hal apa? Dalam hal mencari kebenaran, yang mana kebenaran ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka memiliki taktik dan strategi dalam peperangan. Mereka pintar dalam hal ekonomi maupun politik.
dalam mengatur sebuah tatanan negara, namun mereka bodoh dalam hal mencari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara manfaat seseorang mempelajari ilmu akhlak adalah yang pertama, maka dia akan diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu yang lainnya. Ada pepatah yang dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Yusuf bin Al-Husain. Beliau berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah dalam memahami ilmu. Maka ketika seorang pelajar, ketika seorang talibul ilmi, ketika dia mempelajari sebuah ilmu, maka harus diiringi dengan adab. Karena adab ini yang akan mempermudah bagi dia, yang akan memberikan dia kemudahan dalam memahami semua ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu pengetahuan, dan ilmu lain sebagainya. Kemudian Abu Zakaria Anbari beliau mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin, wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Dan pepatah ini terdapat dalam sebuah kitab, yakni Adabul Imla wal Istimla, yang dinukil dari min wasaya al-ulama littabatil ilmi. Yani beliau menjelaskan bahwasannya ketika suatu ilmu tidak diiringi dengan adab, maka seperti api tanpa kayu bakar. Kemudian ketika seorang mempelajari adab tanpa mempelajari ilmu, maka dia bagaikan ruh yang tidak memiliki jasad. Kemudian di antara manfaat yang kedua, ketika kita mempelajari akhlak adalah termasuk dalam kelompok mukmin yang baik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang baik, atau di antara kaum mukminin yang baik adalah seseorang yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya. Yani kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik dalam akhlaknya. Dan ini sebagaimana hadis dari riwayat Tirmidzi nomor 1162, dan kemudian dia mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih dan bisa dijadikan sebagai dalil. yakni kesempurnaan keimanan seorang, maka dia harus disempurnakan dengan akhlaknya. Maka ketika seorang memiliki akhlak yang baik, pasti dia memiliki kesempurnaan iman. Kemudian yang ketiga di antara manfaat seorang mempelajari dalam adab adalah mengikuti di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur. Yani Rasulullah SAW memuji kepada yani Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah memiliki akhlak yang luhur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Dan ini merupakan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa memiliki akhlak dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kemudian manfaat seorang dalam mempelajari ilmu akhlak adalah yakni dapat memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik adalah mereka yang memiliki jalan yang baik menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin penghuni surga di mana diisi dengan orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Pasti ketika surga ini dihuni, maka di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Aktsharu ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah
dan memiliki akhlak yang mulia. Maka dalam hadis ini dijelaskan di antara orang-orang dalam surga, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka bukanlah orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk, akan tetapi mereka memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian di antara manfaat kita mempelajari akhlak akan mendapatkan kemudahan ketika dalam sebuah kesulitan. yakni mereka yang memiliki akhlak yang baik, maka mereka akan mendapatkan kemudahan dalam berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini tidak terlepas dari akhlak yang baik kepada sama, sehingga orang yang ada di sekitarnya pun, maka mereka akan dengan tulus untuk senantiasa membantu dia, untuk senantiasa menolong dia ketika menghadapi sebuah kesulitan. Hal ini sebagaimana dicontohkan dalam sebuah kisah, yakni Khadijah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kalla wallahi ma yukhrikallah abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kull wa taksibul ma'dum yani wa taqrid dhaif wa ta'inu ala nawabil khalaq." Demi Allah, tidak mungkin Allah tidak akan pernah menghinakanmu, sebab engkau selalu bersilaturahim, meringankan beban orang lain, memberi orang lain sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali ada pada dirimu. Gemar menjamu tamu dan engkau membantu orang lain dalam segala musibah yang mereka hadapi. Maka dalam hadis ini dijelaskan di antara seorang yang berakhlakul karimah, kemudian senantiasa dia menyambung tali silaturahim dengan tetangganya, dengan kerabat keluarganya, maka ini yang akan menyebabkan bahwasanya dia ditolong dalam keadaan susah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah ketika seorang mempelajari sebuah akhlak atau mempelajari adab, maka dia akan diterima amalan yang dia perbuat ketika dia beramal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-adabu fil amali alamatun qabulil amal, bahwasanya adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya sebuah amalan. Maka ini di antara manfaat-manfaat kita mempelajari sebuah akhlak. Maka sangat penting akhlak buat kita, yang mana akhlak ini merupakan sebuah cerminan bagi kita yang akan dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Mereka tidak akan melihat kepada kita gelar yang kita miliki. Mereka tidak akan melihat kepada kita sekolah yang sudah kita jalani. Mereka tidak akan melihat kepada kita di antara harta yang kita miliki. Akan tetapi mereka melihat kepada kita akhlak yang baik yang senantiasa kita tunjukkan kepada mereka. Maka percuma ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, kemudian uang yang melimpah, dan di antara kontrakan-kontrakan yang banyak mungkin, akan tetapi kita tidak memiliki akhlak yang baik, maka orang pasti akan merendahkan kepada kita semua. Akan tetapi ketika seorang misalkan hanya diberikan sebuah rumah, kemudian dia tidak memiliki apa-apa, hanya cukup untuk dirinya saja, kemudian dia memiliki akhlak yang sangat baik kepada tetangganya, maka pasti mereka akan lebih menghargai orang tersebut daripada orang yang kaya raya yang tidak memiliki harta benda. Dan orang yang paling baik adalah orang yang memiliki harta dan dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Demikian mungkin pertemuan kali ini yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dari pembahasan tentang muqaddimah, yaitu dalam kitab Makarimul Akhlak. Maka insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa definisi tentang akhlak, kemudian menjelaskan di antara bentuk manusia itu tergambar dari mana saja. Yakni di antaranya adalah pembahasan tentang suratul insan, yakni bentuk manusia ada dua bentuk. Yang pertama dilihat dari secara zahir, yang kedua dilihat dari secara batin. Ya. Baik. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.